suka belajar, suka membaca buku, suka nonton video-video yang informatif dan menarik. Tetapi anehnya, apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu kayak menguap begitu saja, hilang begitu saja, lupa begitu saja. Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin kondisi seperti itu? Nah, kita bahas ya, bagaimana sih sebetulnya cara belajar yang cepat, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap hasil dari apa yang kita pelajari. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 cara belajar cepat yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan pemahaman dan bisa seoptimal mungkin menyerap informasi. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita simak, saksikan, semuanya itu bisa kita optimalkan. Artinya kita nggak mudah lupa apa yang sudah kita pelajari, informasi yang sudah kita dapatkan. Oke. Yang pertama teman-teman semua, biasakan membuat catatan. Oke, yang pertama adalah cara belajar yang cepat adalah Anda harus membiasakan membuat catatan. Nah, catatan yang baik adalah dengan cara menulis dengan tangan ya. Jadi Anda siapkan catatan, tulis poin-poin yang menurut Anda menarik dari informasi yang Anda dapatkan, baik itu di bacaan, artikel, ataupun di poin-poin penting yang Anda simak di video ya. Jadi buat catatan. Nah, sebetulnya membuat catatan itu kan bisa di handphone, di laptop, dimanapun. Tetapi saya rekomendasikan untuk teman-teman membuat catatan dengan mencatat dengan tangan. Kenapa? Karena dengan mencatat dengan tangan, justru kita lebih melibatkan pikiran dan tangan kita serta seluruh diri kita untuk betul-betul mencatat ya. Jadi konsentrasi kita, kemudian bagaimana kita menyerap informasi itu kan lebih mudah, lebih kena ketika kita mencatat dengan tangan ya. Di handphone juga bisa, tapi lebih efektif untuk menyerap informasi adalah membuat catatan-catatan kecil dengan tangan. Nah, kebiasaan itu dilakukan oleh Richard Branson ya. Dia selalu membuat jurnal harian dengan menulis catatan harian dengan tangannya sendiri ya, di buku, di kertas dan sebagainya. Begitu teman-teman. Itu cara yang pertama. Nah, kemudian cara kedua, ketika Anda sudah membuat catatan atau membaca, maka libatkan antara diri Anda, ucapan Anda dengan tangan Anda, dengan semuanya dengan ucapan-ucapan yang lantang ya. Jadi harus dibicarakan dengan lantang. Misalnya Anda menyerap informasi apa ya, nonton video, ya udah Anda coba membuat catatan dan kemudian Anda bacakan ya dengan lantang. Nah, dengan kita membuat suara yang lantang terhadap apa yang kita saksikan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita baca, itu ternyata akan membuat kita justru lebih kuat lagi mengingatnya. Sebagai contoh, misalnya Anda baru mendengar sebuah video menarik ya, sudah Anda coba jelaskan ya, Anda jelaskan dengan sudut pandang Anda, dengan gaya Anda gitu. Nah, ini sebetulnya cara yang efektif untuk kita bisa meningkatkan kemampuan. Saya menjadikan membuat video itu sebagai dokumentasi saya belajar ya. Jadi dengan saya membuat video seperti ini, saya membaca, kemudian saya menonton video-video yang menarik, kemudian saya sampaikan dalam bentuk video, justru ini akan membuat saya lebih ingat, lebih paham ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk belajar saya ya. Atau teman-teman juga bisa mengikuti cara ini. Tetapi minimal teman-teman ketika
habis membaca, habis menyimak informasi, coba diskusikan, omongkan secara lantang. Nah, metodenya terserah Anda, gunakan dengan kemampuan Anda. Gitu. Ya, paham ya teman-teman semua? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika Anda belajar, coba modifikasi gaya belajar Anda. Nah, ya, modifikasi gaya belajar Anda. Kalau misalnya Anda membaca buku biasanya ya malam nyantai, ya kan, ya baca gitu aja, tapi coba Anda membacanya dengan ada alunan musik, aromaterapi, ya kan, itu adalah bagian dari modifikasi membaca. Anda menulis, ya, coba modifikasi juga tulisan Anda, ya, bisa dengan sambil mendengarkan musik, aromaterapi, atau misalnya dalam waktu-waktu yang tidak biasa, misalnya malam, ya, atau misalnya setelah sholat tahajud, setelah sholat subuh, yang biasa tidak Anda kerjakan, Anda kerjakan. Jadi itu adalah teknik modifikasi belajar yang itu akan sangat efektif. Karena begini, ketika teman-teman melakukan kegiatan yang rutinitas, belajar yang itu-itu saja, ya, maka hasilnya ya begitu-begitu aja. Tetapi dengan diberikan sedikit modifikasi, itu akan menambah kualitas dan pemahaman belajar Anda. Pengalaman belajar Anda justru akan lebih menyenangkan, dan itu akan bisa meningkatkan kualitas belajar Anda, gitu. Maka banyak sekali misalnya orang-orang yang belajar itu, misalnya dia mencari tempat-tempat yang sejuk, gitu, atau tempat-tempat yang menarik, ya kan, agar apa? Agar dia punya suasana belajar yang lebih berbeda dari biasanya, gitu. Jadi 3 cara ini teman-teman semua, jika Anda praktekkan, jika Anda jalankan, maka saya bisa pastikan Anda bisa meningkatkan kualitas belajar Anda lebih tinggi, lebih berkualitas, ya. Terlepas Anda ini mau belajar membaca dengan membaca buku, menonton seminar, atau apapun yang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Anda, maka dengan teknik tadi, ya, dengan 3 teknik tadi, Anda akan bisa meningkatkan kualitas dari hasil belajar Anda. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan dengan tips ini Anda bisa terus meningkatkan kualitas belajar, sehingga apa yang kita pelajari itu tidak hilang begitu saja, ya. Semoga membantu teman-teman semua.